Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat meditatif dimanapun sahabat berada. Apa kabar hari ini? Kami selalu berdoa semoga sahabat semua dalam kondisi sehat, bahagia dan juga sukses bersama orang-orang tercinta tentunya. Oke, di hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020 kami kembali menyapa dari kota Kebumen. Saya Setiono Alif dan juga partner saya ada Kak siapa namanya? Ataya. Kak Ataya Efreza Muhammad Azaka. Nah, kali ini kita berdua akan berbagi kajian tentang biometrik, membaca bagaimana pola keterhubungan emosional, ya, pola keterhubungan emosi, bukan emosional, tapi lebih tepatnya keterhubungan emosi, ya. Katanya dengan bagaimana sih melihat pola keterhubungan ikatan batin. Nah, biometrik ini memang mengkaji tentang apa-apa yang ada di dalam fisik, ya, di tubuh fisik manusia. Biometrik, sesungguhnya biometrik juga tidak hanya manusia, tetapi juga ada di hewan dan juga di tumbuhan. Nah, di biometrik kali ini kita fokus di manusia dan tema kali ini adalah di telapak tangan kita. Nah, di telapak tangan kita akan membahas tentang biometrik telapak tangan berkaitan dengan nilai emo. Nah, yang dibaca yang mana? Yang menarik begini sahabat. Jadi telapak tangan kita tentunya punya telapak tangan kiri dan kanan begitu ya. Nah, telapak tangan kiri menyimpan informasi yang sifatnya dari genetik, ya, sifatnya dari masa lalu, di mana memang dari lahir sampai meninggal itu di telapak tangan kiri itu sama kode biometriknya. Tetapi uniknya adalah di telapak tangan kanan. Di telapak tangan kanan kita itu bergerak sesuai dengan keterhubungan hidup sepanjang kehidupan kita. Jadi asumsinya apa? Sangat dimungkinkan terjadinya perubahan biometri di telapak tangan kanan karena adanya track record kesadaran tertentu begitu. Nah, di kali ini kita akan membahas bagaimana melihat pola keterhubungan emosi, ya, pola keterhubungan emosi di telapak tangan kiri. Nah, yuk Kak Ataya, tunjukkan telapak tangan kiri Kak Ataya, boleh lebih mendekat ke kamera. Nah, saya menggunakan telapak tangan kiri Kak Ataya. Nah, yang akan kita kaji untuk melihat pola emo yaitu clef 1. Clef 1 itu yang berada di pangkal, ya, pangkal ibu jari. Nah, ini namanya clef 1. Nah, kemudian kita akan melihat pola keterhubungannya dari clef 1 ini menuju ke clef 2. Nah, ini clef 2. Ini clef 2. Nah, kita bisa melihat sahabat juga bisa ngecek bagaimana keterhubungan dari clef 1 dan clef 2. Nah, kita bandingkan punyanya Kak Ataya, tunjukkan lebih dekat. Nah, inilah pola clef dari telapak tangan kiri Kak Ataya. Clef 1 dan clef 2 agak sedikit bertemu, ya. Kita bandingkan dengan punya saya pribadi. Oke, ini clef 1, ya, ini clef 1, kemudian ada clef 2, ya, ini clef 2. Nah, menarik, ada sedikit perbedaan tetapi sebenarnya nanti pembacanya sama. Ketika sahabat punya telapak tangan kiri clef 1 dan clef 2 nya benar-benar menyambung seperti ini termasuk adalah clef, maaf, kita sebut emonya adalah emo 1, ya. Ini disebutnya emo 1. Nah, kalau punya Kak Ataya tadi itu kategorinya adalah emo 2. Ya, tunjukkan lagi Kak Ataya lebih mendekat. Nah, ketika clef 1 dengan clef 2 bertemu tapi tidak tepat langsung membentuk rantai, ya, tapi ini bertemu, ini termasuknya emo 2. Nah, kalau ini benar-benar langsung membentuk rantai sahabat, di sini membentuk rantai, berarti ini kategorinya adalah emo 2. Nah, maaf, emo 1, ya, terima kasih Kak Ataya sudah direvisi, emo 1. Nah, kalau sahabat meditatif di rumah bisa mencoba cek, mungkin bisa jadi termasuk kategorinya adalah emo 3 maupun emo 4. Nah, bagaimana sih emo 3 dan emo 4? Semakin lebar jarak antara clef 1 dan clef 2, maka dia kategorinya adalah emo 3 ataupun emo 4 gitu, ya. Jadi kalau clef
clave 1, clave 2 benar-benar ketemu membentuk rantai di sini, berarti namanya emo 1. Nah, yang seperti tadi punya yang Kak Ataya itu namanya emo 2. Kemudian yang benar-benar ada jarak, sama sekali tidak membentuk rantai, berarti kategorinya adalah emo 3 ataupun emo 4. Nah, bagaimana membacanya? Apa sih maknanya gitu ya? Nah, di emo 1 adalah pribadi yang punya keterhubungan emosi di dalam diri. Artinya apa? Ketika mereka keterhubungan dengan orang-orang terdekat, ya, entah keluarga, ibu, ayah, ataupun anak, begitu ya, apapun yang dirasakan itu berada di dalam tubuhnya. Ya, berada dalam tubuhnya. Sehingga ketika memang kemudian punya potensi sebagai pribadi sesi terapi, ya, si pribadi yang punya kemampuan untuk healing, untuk terapi, pribadi-pribadi emo 1, emo 2 itu lebih cocok menggunakan teknik mediumship, ya. Jadi memang dengan asumsi mediumship dia punya kemampuan perasaan jauh lebih kuat di dalam tubuhnya, itu sahabat. Nah, ketika sahabat punya emo 3 dan emo 4, yang mana clave 1 dan clave 2 nya ada jarak begitu, ini yang menarik. Keterhubungan emosinya, keterhubungan emosionalnya, keterhubungan ikatan batinnya berada di luar tubuhnya. Sehingga apa? Isyarat, sinyal atau apapun yang kaitannya keterhubungan hidup, ya, dengan orang-orang tertentu itu berada di dalam di luar tubuhnya. Jadi bukan terasa langsung di dalam tubuh gitu. Nah, sembari Kak Ataya sedang bermain puzzle jigsaw 9 kromoterapi, sahabat. Jadi memang kami juga sarankan sahabat punya jigsaw 9 kromoterapi, ya, bisa mendapatkan di PH 7 Network Yogyakarta. Ini bisa dimanfaatkan untuk sesi-sesi meditatif, ya, sesi-sesi meditasi bersama keluarga. Seperti contoh pagi hari ini Kak Ataya mencoba kembali, alhamdulillah berhasil membentuk 3x3, ya, gitu. Baik sahabat, jika ada pertanyaan tentang emo, tentang bagaimana menguji emo dari biometrik telapak tangan, sahabat bisa tinggalkan komen di bawah ini. Kita akan sapa lagi, akan kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.